Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo al-ikhwah, kita meneruskan munaqashah kita atau diskusi kita membahas tentang ahkam fikhiyah atau hukum fikih. Dan sebelumnya ini merupakan video keempat ya. Jadi sebelumnya saya sudah bikin video pertama, video kedua, video ketiga, bisa dicek di YouTube saya. Ini video keempat ya. Kita kembali membahas tentang fikih muqaranah atau fikih perbandingan antar lintas mazhab ya, antar mazhab. Jadi kita paling sedikit di sini membahas empat mazhab ya, empat mazhab. Walaupun nanti pasti ada mazhab kelima, mazhab keenam yang sebenarnya mu'tabar, cuman nggak masyhur seperti empat mazhab kayak Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Nah, sekarang permasalahan yang kita bahas atau kita diskusikan adalah hukum kumur-kumur dan istinsyaq. Istinsyaq itu menghirup air ke hidung ketika wudhu. Nah, apakah dia hukumnya wajib? Apakah dia hukumnya sunnah? Apakah dia sebenarnya tidak diperintahkan, gitu ya? Dan di sini buat standar patokannya kita pakai kitab Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid ya. Ini fikih lintas mazhab, walaupun beliau penulis kitab ini mazhabnya Maliki ya, tapi nggak apa-apa. Terus kita juga ada kitab perbandingan, ini tabel apa namanya, Bidayatul Mujtahid, dan ini lebih sistematis, makanya saya pakai buat perbandingan juga gitu. Dan penyusun ini beliau mazhabnya mazhab Hambali. Jadi di sini kita pakai semua mazhab ya buat belajar perbandingan dan memperluas wawasan fikih kita, karena kita nggak bisa kalau dalam permasalahan fikih itu membatasi diri kita hanya dengan satu mazhab, kecuali mungkin kita belum punya dasar-dasar dan kita pengen mentaksis, pengen membentuk tasawur fikih kita. Nah, itu mungkin pakai satu mazhab yang mazhab Syafi'i, nggak apa-apa gitu, cuma sekedar untuk belajar doang gitu. Baik, kita mulai saja ya. Berkata al-muallif, hukmul madmadah wal istinsyaq fil wudu. Hukum madmadah atau kumur-kumur dan istinsyaq menghirup air dalam wudu. Ya. Di sini ittafaqu ala wujubi ghuslil wajhi fil wudu. Liqoulihi ta'ala fi suratil Maidah ayat 6, "Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum." Ya, syahidnya di sini sebelum kita terjemahkan dulu ya. Ulama bersepakat tentang wajibnya membasuh, mencuci wajah dalam wudu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Maidah ayat 6, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Jika kalian menunaikan sholat, maka cucilah atau basuhlah wajah kalian dengan air. Di sini tidak ada perbedaan pendapat tentang wajibnya mencuci wajah. Ya. Akan tetapi ikhtalafu fi wujubil madmadah wal istinsyaq. Ulama berselisih tentang wajibnya kumur-kumur dan menghirup air gitu ya. Mungkin selama ini sebagian kita ada yang memahami kumur-kumur dan menghirup air itu wajib. Ada sebagian kita yang memahami oh itu yang nggak wajib, tapi saya nggak pernah meninggalkan gitu ya. Nah, di sini kita akan bahas ya. Wal khilafu ala thalathati aqwalin, dan perbedaan pendapat ini ada tiga pendapat besar ya. Al-qaulul awal, pendapat pertama, al-madmadah wal istinsyaqu sunnatan ya. Kumur-kumur dan menghirup air merupakan sunnah. Ini pendapatnya jumhur yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan al-madmadah wal istinsyaqu fardhan. Kumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung merupakan wajib, dua hal itu. Ini yang dipegang oleh Imam Ahmad, Imam Abu Ya'la, Abi Layla, kemudian jama'atun min ashabi Daud, sekelompok dari pengikut mazhabnya Abu Daud ya, mazhab Daud. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan al-madmadah sunnah, kumur-kumur sunnah, wal istinsyaqu fardun, dan menghirup air ke dalam hidung itu hukumnya wajib. Ini dipegang oleh Imam Abu Thawr wa jama'atun min ahli dhahir.
Ini pendapatnya Imam Abu Thawr dan sekelompok dari ahlu zahir. Kenapa bisa jadi khilaf ya? Terjadi khilaf karena ikhtalafu li sababin. Halis sunanul waridatu fil mawdhati wal istinshaq hiya ziyadatun taqtadi mu'aradata ayatil wudu am la taqtadi, ya. Artinya apakah hadis-hadis yang menjelaskan tentang kumur-kumur dan menghirup air ke hidung merupakan ziyadah tambahan yang menuntut itu akan bertentangan dengan ayat wajib membasuh wajah tadi yang Al-Maidah ayat 6 ya. Apakah tidak atau tidak? Nah, di sini dijelaskan wajhul khilafnya ya. Ya, penjelasan jumhur mengatakan kumur-kumur dan menghirup air itu sunnah. Mereka mengatakan seperti ini. Alasannya gini. Ini alasan masing-masing mazhab ya. Alasan jumhur gini. Ayat wudu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Nah, itu maksudnya adalah ta'silu hukmil wudu wa tabyinuhu. Maksudnya itu adalah sebagai pondasi dasar hukum berwudu dan sekaligus penjelasannya. Fa tuhmalus sunanu awil ahaditsu fil madmad wal istinsyaq 'ala nadab. Maka hadis-hadis yang menjelaskan tentang kumur-kumur dan istinsyaq berarti artinya cuman tambahan yang hukumnya sunnah menurut jumhur gitu ya, tambahan gitu. Alasan kedua jumhur mengatakan ini sunnah adalah haditsul musyi fi shalah tawadda kama amarakallah faghsil wajhak wa hasanahu at-Tirmidzi wa sahahahu al-Hakim wa lam yu'allimhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-madmadah wal istinsyaq. Ya, hadis musyi fi shalah. Jadi suatu hari ada seorang yang musyi, jelek sholatnya gitu, meninggalkan tumakninah. Kemudian Nabi menegur dan menyuruh mengulangnya. Nah, di sini dijelaskan potongannya, potongan hadis tersebut ya, dijelaskan tawaddu kama amarakallah, wudu sebagaimana Allah memerintahkan kamu ya. Faghsil wajhak, ya, basuh dan cuci wajahmu. Di sini cuman menjelaskan cuci wajahmu ya, gitu. Jadi dari sini jumhur mengambil istinbat hukum ya, kesimpulan hukum bahwasannya oh berarti ini tuh cuma ziyadah gitu, karena dari hadis-hadis taksil hukmu ghusl wajh itu cuma dijelaskan igsilu wujuhakum gitu. Ini pendapat jumhur ya, ini pendapat jumhur. Kemudian sekarang kita beralih kepada pendapat kedua yang mengatakan ini wajib. Kalau tadi kan jumhur bilang sunnah, ini wajib. Nah, alasannya apa sih wajib? Alasan pertama adalah zahiru ayatil wudu faghsilu wujuhakum yadullu 'ala wujub ya. Zahir dari lafaz faghsilu, maka cucilah, itu perintah. Nah, menunjukkan kepada wajib. Nah, wa ghuslul wajhi yatanawalu zahiruhu wa batinuhu. Zahiruhu wa batinuhu fatashmulul madmadah wal istinsyaq ya. Dan mencuci wajah di dalamnya dan luarnya itu mencakup kumur-kumur dan menghirup air. Maka karena ini bagian daripada wajah, maka ini wajib. Ini kata jumhur. Ini kata Imam Ahmad yang mengatakan wajib. Alasan kedua Imam Ahmad mengatakan wajib adalah mudawamatuhu sallallahu alaihi wasallam 'alal madmadati wal istinsyaq fil wudu. Ya, Nabi SAW senantiasa konsisten dalam kumur-kumur dan istinsyaq dalam berwudu. Wa amarahu sallallahu alaihi wasallam bihi. Ya, Nabi SAW memerintahkannya juga. Bila tawaddu fawadmid. Ya, kalau kamu wudu maka kumur-kumurlah. Ya. Ya, jika tawaddu famadmid, kumur-kumur. Nah, di sini perintah, di sini al-aslu fil amri al-wujub. Nah, gitu ya. Ini alasan Imam Ahmad mengatakan wajib. Ya. Kemudian kita beralih kepada pendapat ketiga yang mengatakan kumur-kumur sunnah dan istinsyaq menghirup air itu wajib. Ini pendapatnya sekelompok dari ahlu zahir dan Abu Thawr. Apa sih alasan mereka mengatakan demikian, membedakan antara kumur-kumur sunnah dan menghirup air itu ke hidung itu wajib? Alasannya apa sih? Alasan pertama, al-istinsyaqu nuqila min amrihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kumur-kumur itu
telah datang dinukilkan dari perintah Nabi SAW. Idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyanthur. Fadalla 'ala al-wujub li'anna al-qawla mahmulun 'ala al-wujub. Ya. Dalam hadis Nabi SAW, ya di sini disebutkan apabila kalian berwudu maka hendaklah kalian menjadikan di dalam hidung kalian air, thumma liyanthur, ya, kemudian setelah dihirup buang. Fadalla 'ala al-wujub, kemudian yang demikian itu menunjukkan kepada kewajibannya, karena sesuai jargonnya ahlu zahir, nas itu dibawa kepada zahirnya. Zahirnya ini menunjukkan kepada wajib. Nah gitu. Alasan kedua mereka mengatakan wajib menghirup air wajib, kumur-kumur sunnah. Al-madmadah nukilat min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Kumur-kumur itu dinukilkan dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wal fi'lu mahmul ala nadab. Menurut mereka perbuatan Nabi itu menunjukkan kepada nadab, sunnah, enggak wajib gitulah. Nah, dari tiga pendapat pemaparan ini, yang manakah yang unggul? Sebenarnya kaidahnya tuh kalau misalkan ada khilaf ulama, kita bawa kepada jumhur gitu. Cuman kalau misalkan ada kondisi yang dimana itu mengharuskan ternyata qaulnya Imam Ahmad lebih sesuai dengan kondisi kita gitu ya, maka bisa jadi kita menggunakan pendapat Imam Ahmad gitu ya. Tapi di sini kita lihat siapa yang rajih, ya, disebutkan oleh muallif, ya, ar-rajih al-qaulul awwal. Di sini beliau merajihkan pendapat yang pertama, al-madmadu wal istinsyaqu sunnatan liqaulil jumhur liquwwati adillatihim min al-kitab was sunnah wa tuhmalul ahadits fil amri bil madmadu wal istinsyaq ala al-istihbab. Ya. Yang rajih adalah pendapat jumhur yang mengatakan kumur-kumur dan menghirup itu sunnah hukumnya, ya. Kenapa? Liquwwati adillatihim, karena dalil mereka kuat secara nas Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman jumhur, ya. Maka hadis yang memerintahkan kumur-kumur dan istinsyaq disebutkan dibawa kepada perkara yang sunnah, nggak wajib. Tapi bukan berarti ketika kumur-kumur dan menghirup air itu hukumnya sunnah, artinya kita natasahal, kita meremehkan dan meninggalkan. Tidak ya, tidak. Tetap kita diperintahkan untuk menjalankan perintah walaupun itu sunnah gitu ya, karena pasti dalamnya banyak hikmah dan pahala yang lebih banyak ya daripada sekedar menjalankan kewajiban, ya. Faidahnya apa? Kalau misalkan kita katakan kalau kita meninggalkan kumur-kumur dan istinsyaq dan menghirup air, maka dengan meninggalkannya wudu kita tetap sah gitu ya. Kalau yang mengatakan wajib, ya, kalau meninggalkan kumur-kumur dan istinsyaq atau menghirup air, maka wudunya batal gitu ya. Yang membedakan, ulama yang membedakan antara kumur-kumur itu sunnah dan menghirup air itu wajib, ahlu zahir, mereka mengatakan batal wudu kalau misalkan meninggalkan menghirup air, tapi nggak batal wudu kalau meninggalkan kumur-kumur, ya. Ini disebutkan oleh ulama bahwasanya al-ikhtilafu rahmah, karena ini gitu tujuannya biar kita tuh ternyata kita dalam beribadah itu enggak ternyata ada tawassu, ada kemudahan di situ ya, ada kemudahan, ada kalau seandainya harus begini begitu kan, karena setiap kondisi setiap hamba itu beda-beda ya. Nah, tujuannya biar kita memahami ternyata di sana terdapat hikmah di balik perbedaan ulama. Baik, ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.